Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Sobat Prima Akun. Selamat datang kembali di channel Prima Akun. Tetap bersama saya Muhammad Azhari Siregar. Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua yang telah mensupport channel ini hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun. Kali ini kita kembali kedatangan sebuah request ya dari salah seorang Sobat Prima Akun, yaitu Rizda AZ. Nah, AZ ini saya tidak tahu apa ya, yang dia merequest bahwa jika bisa tolong dijelaskan tentang the rating factor. Oke, kali ini kita akan membahas the rating factor sesuai requestnya Bang Rizda AZ. The rating factor. Oke, the rating itu sendiri berasal dari kata decrease rating. Dalam bahasa Indonesia adalah penurunan ratingnya. Merupakan kondisi suatu peralatan ataupun device maupun sebuah sistem yang mengalami penurunan rating ataupun kapasitas ataupun kemampuan kerja pada saat bekerja normal. Artinya ini kondisi yang tidak normal. Oke, penyebabnya antara lain bisa jadi dari usia peralatan, kurangnya maintenance, finansial, ataupun cara pemakaian ataupun cara penggunaan. Oke, untuk usia peralatan sebenarnya tidak terlalu rasional ya untuk kita mengaitkan antara usia peralatan dengan decrease rating ini atau the rating. Karena sebenarnya kalau usia peralatan dianggap sudah tua, itu hanya fisiknya yang tua gitu ya. Kalau teknologi itu tidak ada yang tua, yang ada ketinggalan. Contoh, saya punya sebuah sepeda motor Matic yang saya beli di tahun 2010. Di saat saya beli, wah akselerasinya kencang gitu, sedep gitu bawahnya kan. Nah, setelah 2015, 5 tahun kemudian dia mulai mengalami masalah. Oke, akselerasinya mulai lambat, terkadang kalau digas malah dia tidak bertambah kencang gitu ya. Nah, itu sebenarnya sepeda motor itu mengalami yang namanya the rating, kapasitasnya menurun ataupun kemampuannya menurun secara fisik. Kemudian saya ganti piston, saya ganti baru, mesin saya ganti baru, ataupun peralatannya saya ganti baru, maka kondisi motor saya akan kembali prima seperti saya beli baru ya gitu. Nah, jadi lebih akurat sebenarnya usia ini diidentikan dengan kurangnya maintenance, karena maintenance ini sebenarnya bisa memperpanjang umur ataupun usia peralatan yang menghindarkan peralatan itu dari the rating. Oke, kemudian kenapa bisa terjadi kurangnya maintenance? Mungkin karena adanya kekurangan finansial. Nah, itu logis ya. Oke, dan terakhir itu cara pemakaian atau penggunaan itu adalah hal yang paling sering terjadi. Contoh, kabel dia mempunyai KHA 300 ampere. Apabila dia diletakkan sendiri di atas ini ruangan terbuka dengan suhu temperatur 30, kondisi idealnya. Namun bagaimanakah jika kabel itu diletakkan berdempetan, bertumpuk, ataupun di dalam tanah, di dalam sebuah ladder namun ditutup cover? Oke, itu akan terdapat yang namanya faktor koreksi yang menyebabkan kapasitas ataupun KHA dari kabel itu akan menurun. Nah, ini salah satu juga dari jenis-jenis the rating. Oke, adapun persamaan dari the rating itu adalah X2 sama dengan X1 dikali K. K itu adalah the rating faktor ya. X2 itu adalah rating baru setelah mengalami the rating. X1 adalah rating awal sebelum mengalami the rating, atau bisa dianggap X2 itu adalah rating setelah usia tua, X1 itu adalah rating pada awal benda ini dibeli. Oke, cukup paham ya sampai situ dulu ya konsepnya. Oke, persamaan X2 sama dengan X1 dikali K ini, parameter X ini dapat disesuaikan dengan aspek yang mengalami the rating. Contoh, seandainya saya ingin menghitung daya sebuah motor, berarti X ini saya ganti dengan daya P2 sama dengan P1 dikali K.
ataupun KHA kabel tadi KHA2 sama dengan KHA1 dikali K. Nah, jadi X ini fleksibel ya, bisa I, bisa juga daya, apapun itu bentuknya lah. Yang penting X ini menandakan kondisi A baru dan kondisi setelah mengalami derating, apapun itu bentuknya. Oke Bang Rizda dan Sobat Primaku semua, sebelum kita membahas tentang derating, saya ingin memberitahu bahwa sebenarnya derating ini maknanya ataupun cakupannya luas ya, sangat-sangat dan amat luas. Derating itu bisa terjadi di sistem pembangkit apabila kebutuhan itu lebih besar daripada pasokan. Nanti itu ada loss dispatcher ya, atau operator beban kalau saya bilang ya. Operator beban akan menginformasikan, kita kekurangan supply, apa yang terjadi gitu kan. Ternyata ada maintenance ataupun memang kapasitasnya kurang ataupun apa, itu mengalami derating. Transformator, kabel, manusia sendiri dengan bertambahnya usia akan mengalami derating. Sepeda motor, mobil, segala macam, semuanya akan mengalami yang namanya derating. Saya akan mengkerucutkan istilah derating ini dengan membahas tentang derating pada kabel penghantar, karena ini yang selalu nanti pun di dunia pekerjaan ataupun di pembahasan ataupun teori-teori yang jelas mengenai derating itu banyak terpapar di sebuah kabel penghantar. Maka kali ini saya akan membawakan derating ini pada kondisi kabel penghantar. Derating faktor pada kabel penghantar. Faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan sebuah kabel ini mengalami kondisi derating? Yang pertama positif ya, usia dari kabel. Kemudian suhu keliling kabel, jumlah inti dan susunan kabel. Kemudian satu lagi, dia ini ditanam di udara ataupun di dalam tanah. Ini mempengaruhi dari segi derating sebuah kabel. Mengacu kepada standar AS/NZS atau Australian New Zealand Standard, poin 3008.1.1 tahun 2009 tentang electrical insulation. Kemudian di sini terdapat ada derating faktor untuk grup sirkuit. Dalam kategorinya apabila ada 3 susunan, jadi masuk ke susunan jarak, kemudian apakah dia berjarak ataupun bersentuhan. Ini terlihat ya, ada touching, ada distance jarak. Semakin dia itu menyentuh, semakin bersentuhan, maka derating faktor itu semakin kecil. Semakin dia menjauh, dia akan mendekati satu atau kondisi normalnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia tidak mempunyai standar tentang derating faktor sebuah kabel? Ada atau tidak? Dan ternyata Indonesia itu mempunyai standar yang membahas tentang derating pada sebuah kabel penghantar, yaitu PUIL 2000. Namun ada namunnya. Bahasa yang digunakan pada PUIL ini berbeda oleh ANZ standar tadi kan, berbeda karena pada PUIL menyebutnya bahwa kondisi-kondisi seperti yang disebutkan di AN tadi, Australian Standard tadi, itu dirubah menjadi faktor koreksi. Sebenarnya sama. Kenapa? Karena faktor koreksi itu bakal merubah yang namanya rating sebuah KHA kabel. Hanya berbeda bahasa namun tujuannya sama. Lihat ini. Pada PUIL itu terdapat di bab 7 tentang penghantar dan pemasangan. Di poin 7.3.4.3 ini terdapat faktor koreksi apa-apa saja yang masuk di aspek faktor koreksi sebuah kabel. Dapat dibaca A, B, C, D, dan E. Kesimpulan yang diberikan oleh PUIL. Sebelumnya saya imbau dulu terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan PUIL ini terdapat di Prima Upload Dokumen. Bisa di download, nanti linknya akan saya tampilkan pada description konten.
kali ini biar sama-sama dibaca, karena tidak mungkin semua poin ini akan saya masukkan pada konten kali ini. Enggak, siap-siap bang konten kita. Oke, saya akan membahas intinya kenapa terjadi yang namanya faktor koreksi. Oke, kabel dalam kondisi 30 derajat ini sudah melalui proses pengujian pada saat pembuatan kabel dan sudah menjadi standar. Dia harus diuji di 30 derajat. Suhu yang berada di sekitar kabel itu tidak tentu. Seperti saya di batubara, suhunya 34 derajat Celcius. Apakah sama ketahanan kabel di suhu 30 dengan 34? Tidak. Balik ke filosofi pertamanya, apa guna isolasi dari sebuah kabel? Menahan panas yang disebabkan oleh arus. Jadi isolasi itu menahan panas, kemudian ditambah lagi panas dari luar. Kemudian dengan dia ditumpuk-tumpuk panasnya menyerap, apalagi covernya ditutup, semakin panas. Yang terjadi apa? Kemampuan isolasi. Oke, yang berkaitan dengan KHA ya, kemampuan hantar arus sebuah kabel, otomatis akan mengalami penurunan KHA, derating. Oke ya, kembali derating, terjadi penurunan kapasitas KHA pada sebuah kabel dikarenakan kondisi dan cara pemasangannya. Nah, inilah yang tertuang di dalam poin pada tabel 732, 73 sekian tabel 7. Oh, ini banyak tabelnya gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari langsung di poin 2000, bisa di-download. Jangan lupa langsung di-download ya. Oke, baiklah, ini salah satu contoh tabel yang terdapat di poin 2000.7. Oke, ini adalah tabel 7.3 garis 1. Oke, ini adalah KHA sebuah kabel pada suhu keliling 30 derajat dan suhu pengantar maksimum 70 derajat. Ada jenis pengantar, ada los pengantar, ada KHA, ada KHA pengenal gawai proteksi. Ini adalah KHA kabel di awal dengan suhu 30. Kemudian di sebelahnya ada 7.3.2 adalah faktor koreksi. Apabila suhu kelilingnya itu berada di luar 30 derajat, terlihat ada isolasi karet ataupun isolasi PVC, itu ada nilainya 98, 100, 90, 80, 69. Ini bakal menjadi yang namanya dibagi 100 ya, jadi 0,98, 0,9 begitu. Ini salah satu contoh dari tabel yang menyatakan bahwa ini adalah derating. Oke, nanti kita akan menuju ke tabel berikutnya. Oke, ini adalah tabel 7314. Oke, terlihat itu resistasi panas jenis dalam tanah apabila kabel ini ditanam di dalam tanah. Oke, dia ada suhu 70, 100, 120 sampai 300 sampai berapapun. Karena kondisi tanah ini panas dalamnya kita tidak tahu. Dari luar meresap, kalau dia di daerah pegunungan Merapi, suhu di dalam tanah itu dominan tinggi. Oke, kalau suhu di pantai dominan tinggi juga. Oke, kemudian ini ada sebelah kiri itu resistansi jenis tanah. Kemudian yang 11111 ini adalah suhu, lihat di angka 100 itu adalah standar dalam pembuatan kabel, diuji di 100 derajat. Oke, maka faktor koreksinya 1 di bawah 100 artinya dia lebih panjang. Di atas 100 dia semakin lemah. Oke. Jadi faktor koreksi yang dikatakan di dalam tabel ini sebenarnya adalah bahasa lain daripada derating, faktor pada sebuah pengantar kabel. Oke, ini juga tabel dari POIL 2000.7 ya. Ada faktor koreksi untuk KHA kabel tanah berisolasi PVC dengan tekanan pengenal sekian. Ini tanam di dalam tanah dengan suhu keliling lebih dari 30. Suhu kelilingnya bukan panas jenis tanah. Kemudian ada faktor koreksi untuk kabel XLPE. XLPE ini ada jenis isolasinya dengan suhu keliling lain dari 30. Kemudian ada juga kabel yang ditanam sejajar dalam tanah dengan jarak 7 cm untuk kabel tanah berinti tunggal, arus arah dan berinti banyak fase 3 segala macam. Nah, di sini ada semua dan ini adalah faktor koreksinya ataupun derating faktornya pada kondisi yang kita gunakan dalam penyusunan kabel ataupun pemilihan kabel. Oke, dan ini adalah salah satu tabel terpenting untuk menentukan faktor koreksi ataupun rating pada sebuah kabel, yaitu 7.3 garis 19 ini masih ada sambungannya di bawah, panjang namun tidak
Saya tampilkan semua hanya sebagian. Oke, perhatikan ada gambar. Ini adalah posisi atau cara menyusun kabel dalam sebuah trenching ataupun di dalam tanah. Oke, terlihat ya bahwa semakin besar jarak permisahan antara kabel dengan kabel, maka drifting faktornya semakin besar, mendekati keadaan normal. Kalau dia semakin menumpuk, lihat sebelah kiri, jika 9 liter ditumpuk atau touching bersentuhan, maka faktor koreksinya itu bisa menjadi 0,73 dengan 9. Artinya apa? Dia semakin lemah karena panas antara kabel-kabel ini akan saling memanasi dengan kabel yang lain. Kemudian di bawahnya lagi, silahkan di download ya, saya ingat kembali ada kondisi dimana jika memakai leather namun dia ditutup cover, itu beda lagi. Sudahlah dia panas, tertutup cover, tidak ada sirkulasi udara, maka faktor koreksi juga bisa semakin rendah. Oke, dan juga masih banyak tabel-tabel koreksi lain pada PUIL bab 7 yang membahas tentang drifting faktor atau faktor koreksi pada kondisi, pada suhu, pada segala macam kabel lah. Oke, akan saya tampilkan pada slide kali ini. Namun tidak semua. Kalau ingin komplitnya silahkan download di PUIL 2000 pada 5 akun dokumen. Poinnya adalah untuk mencari nilai dari KHA setelah mengalami drifting atau KHA 2, persamaannya adalah KH1 dikali faktor 1 dikali faktor 2 dikali faktor 3. Faktor 1 adalah koreksi untuk KH kabel tanah yang dipasang di udara dengan suhu keliling lebih dari atau lain dari 30. Kemudian F2 adalah faktor koreksi terhadap tata letak kabel, dan F3 adalah faktor koreksi terhadap kabel yang ditanam di dalam tanah terhadap panas jenis tanah. Ini hanya untuk kabel yang ditanam di dalam tanah. Kalau tidak di dalam tanah, F3 itu tidak akan dipakai. Oke, seperti biasa untuk menyempurnakan pemahaman kita akan membuat sebuah contoh soal yang sangat sederhana, mudah dipahami dan mudah dikerjakan. Oke, adapun soalnya adalah yang pertama, sebuah motor listrik dengan spesifikasi daya 2500 watt atau 2,5 kW, tegangan 380 volt, cosp 0,8 dan frekuensi kerja 50 Hz. Setelah dipakai 5 tahun, pada saat arus kerja 3,5 ampere atau 3,5 ampere, motor tersebut mengalami trip. Oke, berapakah drifting faktor motor tersebut? Oke, soal pertama. Soal kedua, sebuah sistem distribusi menggunakan kabel NYF GBY. Oke, dengan tekanan kerja 0,6 per 1 kV. Oke, dengan jumlah liter 6, dengan jumlah core 4 dan luas penampang 150 mm kuadrat yang diletakkan pada sebuah kabel leader di dalam trenching kabel dan disusun bersentuhan satu sama lain. Oke, lihat pada gambar. Oke, dan digunakan secara terus-menerus. Suhu pada area trenching setelah diukur adalah 35 derajat Celcius dengan mengabaikan drop tegangan. Berapakah nilai KHA dari kabel tersebut dengan memperhitungkan drifting faktor? Oke, soalnya agak menyerempet sedikit ke motor ya. Jangan cuma hanya kabel, ya juga agak mengerti lah. Kita harus mengerti tentang drifting di benda lain. Ini menurut pengalaman yang pernah saya alami di sebuah power plant. Oke, itu tidak boleh di set atau digunakan sampai arus maksimumnya karena motornya udah tua. 50% aja pakai ya, katanya seperti itu. Artinya motor ini sudah tidak bisa bekerja maksimal. Dia telah mengalami drifting. Oke, untuk membantu sobat semua menjawab contoh soal kali ini, oke, perhatikanlah tabel-tabel yang saya perlihatkan berikut ini. Oke, ini akan menunjukkan sebuah nilai KHA dan juga faktor koreksi ataupun drifting faktor pada kabel. Oke, baiklah sobat semua, seperti biasa contoh soal ini akan saya jawab pada next content.
namun jarak keluarnya antara konten kali ini tidak akan terlalu jauh ya. Akan saya buat, ini janji saya tidak terlalu jauh jaraknya. Oke, ataupun bisa langsung saja menjawab. Jika sudah ketemu jawabannya, langsung saja komentar pada kolom komentar pada konten kali ini. Ataupun apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan ataupun ada masukan dan lain-lainnya, tolong segera dikoreksi juga pada kolom komentar pada konten kali ini, karena ilmu saya juga terbatas. Saya hanya membagi apa yang saya ketahui. Oke, ataupun saya dapat hilaf, tolong disadarkan. Oke, apabila konten kali ini bermanfaat, oke, seperti biasa sobat bisa membantu saya dengan memberikan like, subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang lain agar kita dapat sama-sama belajar. Akhir kata, saya Muhammad Azhari Siregar undur diri pada konten kali ini, dan sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya tetap di channel Prima Akun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.